semuanya, selamat datang di Income Channel. Kembali lagi bersama saya Selfie. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang compressing. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dulu ya Income Channel, biar kalian makin banyak pengetahuannya. Bagi kamu yang memiliki usaha, sebagai pemilik usaha kamu perlu berhati-hati dalam menetapkan harga jual produk. Ada berbagai strategi yang bisa kamu lakukan dalam menentukan harga. Salah satu trik yang bisa digunakan sebagai bisnis sukses adalah compressing. Apakah kamu pernah mendengar istilah tersebut? Compressing atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai harga yang membuat pembeli merasa nyaman atau murah dengan cara mengurangi satu angka dari harga yang tertera. Compressing biasanya ditandai dengan angka tidak bulat, dengan harga berakhiran 9,99 dan seterusnya. Sekarang mari kita buat contohnya. Jika kamu melihat baju seharga 300.000 dan baju seharga 299.000, kebanyakan orang pasti akan memilih baju dengan harga 299.000. Konsumen akan merasa nilai nominal angka ini jauh lebih murah dibanding harga yang pertama. Kenapa? Karena otak konsumen menyimpulkan bahwa harga 299.000 hanya harga 200.000. Maka dari itu, ini disebut dengan istilah compressing. Compressing termaksud ke dalam sebuah tips psikologi promoting. Ilmu psikologi memang sangat luas cangkupannya, tetapi psikologi juga dapat kamu gunakan dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan penentuan harga, atau yang disebut harga psikologi. Apa itu harga psikologi? Penetapan harga psikologis adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki efek psikologis pada seseorang. Mungkin banyak orang yang mengetahui bahwa harga psikologis adalah salah satu strategi para pemasar untuk menjual produknya dengan menggunakan alam bawah sadar manusia. Metode yang umum digunakan adalah menetapkan harga ganjil. Ada beberapa alasan mengapa penjual menetapkan harga ganjil. Yang pertama yaitu karena penetapan harga ganjil memberikan kesan kepada pembeli bahwa harga yang diberikan jauh lebih murah. Ini karena proses bawah sadar manusia bahwa harga ganjil lebih murah daripada harga genap. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui teknik atau cara penetapan harga psikologis pada bisnis kamu. Dengan metode compressing, kamu dapat menetapkan harga psikologis pada bisnis kamu dengan memperhatikan harga yang tidak berguna. Maksudnya, bagaimana harga tidak berguna? Konsumen akan memiliki pemikiran mengenai kerugian yang akan diterima dibandingkan keuntungan yang akan didapatkan. Apabila seseorang mengalami kerugian, maka dia akan terus mengingatnya sehingga dia akan menghindari kerugian. Hal tersebut membuat seseorang akan mencari keuntungan, walaupun cuma sedikit dalam memberikan keputusan pembelian sesuatu. Misalnya, produk dengan harga 29.999, maka seseorang akan berpikir bahwa acuan tersebut sebesar 30.000. Jadi, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 perak. Dengan keuntungan ini sangat berarti bagi pembeli. Strategi penetapan harga adalah salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan tingkat konversi dan pertumbuhan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkannya metode penetapan harga yang paling tepat. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam penentuan harga dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas perusahaan.
Salah satu strategi penetapan harga yang bisa kamu coba adalah penetapan harga psikologi. Seperti namanya, jenis penetapan harga ini mempengaruhi alam bawah sadar atau psikologi seseorang. Strategi ini secara tidak langsung mempengaruhi emosi manusia dan juga menentukan keputusan operasional, termasuk keputusan pembelian. Oleh karena itu, banyak merek menggunakan strategi penetapan harga psikologis ini untuk mempromosikan kesuksesan dalam proses penjualan. Bahkan, aplikasinya memiliki beberapa opsi yang bisa digunakan oleh bisnis. Tetapi, pada umumnya perusahaan akan menetapkan harga ganjil. Sebab seseorang cenderung membulatkan angka ganjil ke digit yang lebih rendah, hasilnya konsumen akan merasa bahwa mereka mendapatkan harga yang lebih murah. Mengapa trik psikologi harga dinilai cukup efektif untuk menarik peminat pembeli? Yang pertama yaitu konsumen cenderung menganggap bahwa harga ganjil lebih murah daripada harga genap. Yang kedua yaitu konsumen tidak menyukai kerugian, lebih menyukai keuntungan meskipun keuntungannya cuma sedikit. Yang ketiga yaitu konsumen cenderung hanya melihat angka depannya ketimbang angka keseluruhannya. Come pricing tentunya akan membawa banyak keuntungan bagi pembisnis kamu. Sebagai contoh, keuntungan yang kamu dapat yaitu yang pertama, memberi kesan harga lebih murah. Seperti yang telah disebutkan di atas, come pricing dapat memberikan kesan bahwa harga produk lebih murah. Pada dasarnya, harga memang lebih murah meskipun hanya 1 perak. Namun itu sangat berarti bagi calon pembeli. Bahkan tidak sedikit pembeli yang hanya memperhatikan angka depannya saja, tanpa memperhatikan angka harga belakang. Maka produk yang kamu jual dengan kesan lebih murah akan mudah laku. Strategi ini sangat menarik untuk kamu coba. Yang kedua yaitu mudah menarik pelanggan. Keuntungan dari harga menarik pelanggan adalah mudah menarik pelanggan baik baru maupun lama. Pelanggan baru langsung memilih toko kamu ketika mengetahui harga produk. Pelanggan baru sering membandingkan harga dan memilih produk yang lebih murah dari harga yang lain. Sampai saat ini tujuannya adalah untuk menarik pelanggan lama, yaitu agar pelanggan tetap membeli produk dari kios perusahaan kamu. Perusahaan kamu sudah memiliki pasar tersendiri bagi pelanggan setianya. Yang harus kamu lakukan adalah terus memberikan pelayanan yang baik, jangan sampai pelanggan setia lari karena penurunan pelayanan dan juga kualitas produk. Yang pertama yaitu meningkatkan peluang untuk menjual produk yang sudah lama tidak terjual. Jika perusahaan kamu memiliki produk yang sudah lama tidak terjual, kamu dapat menerapkan strategi come pricing. Hanya dengan menurunkan keuntungan sebesar 1 perak, maka bisa membuat produk tersebut laku. Kamu bisa mencoba cara ini sekarang dan buktikan keampuhannya. Yang kedua yaitu memperkecil kerugian. Resiko mengalami kerugian relatif kecil apabila menerapkan come pricing. Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena strategi tersebut memungkinkan produk terjual lebih cepat, berbeda apabila berbisnis tanpa strategi apapun. Maka kemungkinan besar akan ada sisa produk yang tidak terjual. Yang ketiga yaitu mudah mengembalikan modal. Modal merupakan salah satu hal yang dibutuhkan perusahaan dalam memulai usaha. Tanpa modal, usaha tidak akan berjalan lancar dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Namun, tak perlu risau perihal modal berkat come pricing. Modal yang digunakan untuk memulai bisnis dapat dengan cepat kembali dengan menerapkan come pricing. Meningkatkan strategi ini memungkinkan produk terjual habis. Bukan tidak mungkin jika kamu memiliki kesempatan untuk mengembalikan investasi kamu lebih cepat. Kamu dapat mungkin memiliki kesempatan untuk memperluas bisnis kamu atau membuka cabang baru. Pada dasarnya, unit bisnis memerlukan strategi penetapan harga untuk menghasilkan permintaan dan juga meningkatkan penjualan. Namun, selain kedua hal tersebut, sisi bisnis juga menawarkan banyak keuntungan lain yang bisa menguntungkan bisnis. Penasaran apa saja? Berikut ini adalah daftar keuntungan dari strategi penetapan harga.
Yang pertama yaitu bisnis dapat dengan mudah memasuki pasar. Yang kedua yaitu bisnis memperoleh poin harga yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu membuktikan data tentang pembayaran konsumen real. Yang keempat yaitu membantu perusahaan mengembangkan produk yang lebih berkualitas. Yang kelima yaitu meningkatkan fokus pada pelayanan pelanggan. Yang keenam yaitu meningkatkan loyalitas pelangganan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai dan image brand. Strategi ini pun tidak menjamin bahwa produk yang kamu jual akan otomatis laku. Sebagai penjual, kamu harus melakukan eksperimen secara langsung untuk melihat apakah penjualan kamu meningkat dengan strategi ini. Namun, bagi pemilik usaha baru, strategi ini cukup baik untuk membuat pembelian tertarik dengan produk yang kamu jual. Strategi charm pricing penting dipelajari bagi kamu yang ingin terjun ke dunia bisnis. Dengan menguasai strategi ini, maka usaha yang kamu jalankan bisa lancar dan mendapatkan untung. Jangan ragu pula untuk menyeimbanginya dengan rajin melakukan promosi secara efektif.